Kulit bulan yang ganas tenggelam. Ini menendang masalah kembali padanya. Tapi Xiong Yu juga bukan orang biasa. Ketika murid sihir itu berbalik, dia berubah menjadi wajah marah. HMPH. Anda tidak perlu Anda melakukan banyak bisnis. Saya melihat wajah Junhong. Jadi saya tidak peduli dengan perawatan bajingan kecil ini. Junhong, aku memperingatkanmu. Jika Anda tidak dapat mengelola monster race Anda, saya akan melakukannya untuk Anda. Wajah Junhong tersenyum pahit. Mengapa ini menyentuhnya lagi? Dia juga tidak berdaya. Dia ingin mengabaikannya. Tapi bagaimanapun juga Qin Yichen adalah monster racenya. Apakah ini benar-benar pertempuran besar untuk ini ketika dia akan pergi? Namun, Junhong masih memiliki kesempatan untuk membujuknya di masa depan. Tetapi dia melihat Qin Yichen mengambil langkah lain. Berdiri di atas spanduk 10.000 setan. Membiarkan aliran iblis masuk dan keluar. Dia tidak bergerak seperti alangit berbintang. Jangan berbunyi bip. Kalian akan membunuhku. Dan Kaisar Iblis tidak akan bisa menahanmu di sini. Aku mengatakannya. Pidato selesai. Dan saya melihat Qin Yichen berjalan berkeliling dengan selusin siluet. Mengetuk jari kakinya. Berubah menjadi pita. Dan terbang keluar dari spanduk 10.000 setan. Kakak perempuan Yao Tian. Tunggu sebentar. Tercengang. Ayo, tidak peduli. Hanya melihat-lihat, Junhong dan bahkan 30.000 monster race powerhouse semuanya tidak tahu apa-apa saat ini. Mengelola. Bagaimana mengontrol? Apakah kamu tidak melihat berapa banyak Fingods yang ada? 150.000. Bahkan hanya Demon Race. Ada lebih dari 70.000. Apakah orang ini gila? Ada berapa banyak? Selusin, puluhan ribu. Kita tidak bisa mengendalikan masalah ini. Sebanyak 30.000 monster race. Dan Junhong melihatnya. Sebagian besar pembangkit tenaga monster race kembali sadar. Entah mencibir, atau tertegun, atau menyesal. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia bersedia membantu Qin Yichen, atau bahwa dia bersedia mati bersama Qin Yichen, hampir tidak. Junhong tiba-tiba menoleh dan menatap Eagle King. Berapa lama untuk keluar? Raja Elang memandangi langit berbintang di belakangnya, berkata dengan senyum pahit, tidak jauh, tapi mereka tidak bisa mengimbangi Qin Yichen, mereka cepat mati. Selusin Dewa Iblis, dan tangan sihir ras iblis bersama dengan kekuatan sihir. Mereka bahkan dapat membom mereka bahkan tanpa sampah. Junhong ingin menghentikannya, tetapi Qin Yichen telah berubah menjadi lebih dari 10 aliran cahaya, membunuh kapal perang ras iblis yang menjulang tinggi. Melihat kapal perang besar yang penuh dengan 10.000 zang, Junhong gelisah di tenggorokannya. Dan telapak tangannya yang terangkat akhirnya diturunkan. Sayangnya, monster race saya kurang dari super tampan, puji. Flood Dragon baru saja memasuki tubuh dan melihat cahaya darah dari tubuh Dewa Iblis keluar dari jalan. Dalam sekejap, dia diturunkan menjadi 8 bagian, dan kepalanya berada di tempat yang berbeda. Darah ajaib terciprat ke wajah Xiu Yu, membuat pupil sihirnya bergetar, dan terlihat pucat seperti kertas. Di sini, apakah ini arti dari pisau? Apakah ini legendaris? Memasuki jalan dengan pisau? Hal yang paling menakutkan tentang bulan yang ganas adalah setelah naga banjir yang keluar dari pedang pecah. Ia dengan cepat bergerak di antara puing-puing langit berbintang untuk menemukan target berikutnya. Jangan panik. Jangan panik. Mereka tidak lebih dari selusin Dewa Iblis. Bulan yang ganas. Mengintegrasikan tim dengan cepat. Melawan. Di langit berbintang, Sisuan berdiri di geladak dan berteriak untuk melawan sesama klannya. Namun, Xiong Yu mendengar ini. Tetapi murid sihir itu bergidik dan berbalik. Bulan yang ganas belum sepenuhnya berbalik, dan Yu Guang melihat jejak darah menyembur dari mulut si Xuanxin. Serangan balik, kan? Saya melihat bahwa pisau Qin Yichen dimasukkan ke dalam hati si Xuan dan menembus seluruh tubuh iblisnya. Mulut, hidung, dan darah yang terakhir lebih dari itu. Dan murid ajaib itu bahkan ketakutan. Kenapa? Tanda seru. Di bawah bajunya, ada battle armor yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Namun, si Xuan bahkan tidak merasakan bahwa battle armor, yang diberikan oleh ayahnya, memainkan peran kecil di depan pedangnya. Mengapa? Qin Yichen mengangkat alisnya, dengan ringan berkata dengan senyum di telinganya. Saat kamu datang, kamu berjalan di atas lunas. Dan saat kamu berjalan, aku berjalan di atas mayatmu. Anda, si Xuan motong berkibar, baru saja akan berbicara. Tetapi melihat pisau horizontal Qin Yichen terangkat, dan tiba-tiba, kepala si Xuan dan kata-katanya yang belum selesai berguling bersama di langit berbintang. Berlari. Ayo cepat. Gila. Bulan yang ganas berdiri di atas perahu kecil, meskipun tidak semegah kapal perang ras iblis, tetapi kecepatannya sangat cepat, memanfaatkan kekacauan, berubah menjadi aliran streamer yang terbang keluar. Di mana bulan yang ganas berlalu, telinga itu sebenarnya adalah jeritan dari keluarga yang sama, dan anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah terbang secara acak di langit berbintang. Peng! Sebuah kepala mengenai wajah Xiu Yu, dan yang terakhir melemparkannya dengan tergesa-gesa. Tetapi melihat bahwa kepala itu menghabiskan hidup dan mati terakhir untuk meminta bantuan,